Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pembelajaran keempat. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui ciri-ciri kupu-kupu dan faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhannya. Yang kedua, mampu mempraktikkan gerak kombinasi, yaitu tentang daur hidup kupu-kupu. Yang ketiga, mengetahui cara memberi saran yang baik. Ayo belajar. Daur hidup kupu-kupu. Gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Kita ulangi lagi, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki 3 pasang kaki yang terdapat di bagian dada, berarti jumlah kakinya 6. Kemudian sayap berjumlah 2 pasang dan berwarna indah, berarti sayapnya ada 4. Kemudian memiliki antena yang berfungsi mendeteksi bau benang sari. Yang keempat, mulut kupu-kupu mirip dengan belalai yang panjang dan dapat digulung, yang berfungsi untuk menghisap madu dari sari bunga. Yang kelima, kupu-kupu termasuk serangga, jadi bernafas dengan trakea. Yang keenam, berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan kupu-kupu? Yaitu yang pertama, makanan, keturunan atau gen atau induknya, dan yang ketiga, suhu dan udara atau iklim di sekitarnya. Selanjutnya, gerak kombinasi. Apa itu gerak kombinasi? Gerak kombinasi adalah gabungan beberapa gerak dasar yang dilakukan menjadi satu rangkaian gerakan. Gerak dasar yaitu gerak lokomotor dan non-lokomotor. Perhatikan gambar dan penjelasan berikut ini. Tahapan menirukan gerakan daur hidup kupu-kupu. Nomor 1, posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Berarti kalian mempraktekkan menjadi telur. Kemudian yang kedua, posisi badan merangkak, mempraktekkan menjadi ulat. Yang ketiga, posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala, salah satu kaki diangkat menyerupai gerakan menggantung pada pohon. Berarti menirukan gerakan atau menirukan menjadi kepompong. Yang keempat, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Yang terakhir berarti menirukan gerakan kupu-kupu. Coba praktikkan di rumah ya gerak kombinasi ini. Selanjutnya, cara memberi saran. Yang perlu diperhatikan saat memberi saran yaitu harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Contohnya, sebaiknya, lebih baik, dan lain-lain. Kemudian, berikan alasan dari setiap saran yang kita sampaikan. Jadi saat kita memberi saran, kita harus memberikan alasannya. Kenapa? Gitu. Kita langsung ke contoh ya. Nomor 1. Ada kasus, Amir mendapat tugas meringkas buku cerita. Amir meminta uang kepada ibu untuk membeli buku cerita. Ibu mengingatkan Amir bahwa di dekat rumah mereka terdapat perpustakaan umum yang melayani peminjaman buku. Apa saranmu kepada Amir? Ya, Amir ingin meringkas buku cerita. Amir meminta uang ke ibunya untuk membeli buku cerita, padahal di sekitar rumah atau di dekat rumahnya ada perpustakaan umum yang meminjamkan buku cerita. Apa saranmu? Contohnya ini. Sebaiknya
Amir meminjam buku di perpustakaan saja, sehingga dia tidak perlu meminta uang kepada ibu untuk membeli buku. Seperti itu ya, ada kata-kata sebaiknya. Contoh kasus yang kedua, ibu melarang Della bermain karena belum mengerjakan tugas sekolah. Apa saranmu kepada Della agar diberi izin bermain oleh ibunya? Sebaiknya Della mengerjakan tugas sekolah dulu. Setelah selesai mengerjakan tugas, barulah kamu bermain. Seperti itu ya. Memberi saran dengan baik terhadap teman termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, ciri-ciri kupu-kupu yaitu memiliki 3 pasang kaki, 2 pasang sayap, memiliki mulut seperti belalai, bernafas dengan trakea, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan kombinasi adalah gabungan beberapa gerak dasar yang dilakukan menjadi satu rangkaian gerakan. Ketiga, menghargai dan menyayangi teman termasuk contoh sila kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.